Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita semua panjatkan kepada Zat Ilahi Rabbi yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Di antaranya nikmat Islam wal iman, nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam wasdana habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram yang saya hormati kepada Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Lebak, yang saya hormati kepada Al-Mukarram Ketua GIPI Ansor Kabupaten Lebak, yang saya hormati kepada Al-Mukarram para dewan juri semua. Mudah-mudahan semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, ketika di Indonesia punya bangsa yang berbeda-beda bersatu dalam satu negara, maka kemudian kita memilih Pancasila. Loh, kenapa kita harus memilih Pancasila? Karena Pancasila itu adalah kompromi beberapa bangsa menjadi satu negara. Arab itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Eropa itu satu bangsa dipikul puluhan negara. Nah, di Indonesia puluhan bangsa dipikul satu negara. Negara inilah prototipe perbedaan di dunia. Kalau kemudian Arab tidak bisa mempersatukan antar suku, sebenarnya adalah bukan sesuatu yang sulit bagi Indonesia. Hadirin rahimakumullah. Nah, begitu akhir-akhir ini semua merasakan ketika seluruh bangsa ini mulai jebol. Suriah mulai ambruk, Mesir juga ambruk, Afghanistan juga ambruk, sekarang Qatar juga ambruk. Satu-satunya bangsa yang berbeda dan beragama Islam yang tetap utuh dan berdiri tangguh yaitu adalah negara tercinta kita semua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang kita punya. Maka seluruh dunia bertanya-tanya bagaimana cara mempersatukan bangsa Indonesia. Ketika tahun 60 seluruh dunia bertanya, dijawab oleh Bung Karno. Apa kata Bung Karno? Di tahun 60 ketika terjadi perang dingin antara Soviet dengan Amerika. Di perang dingin tersebut terjadi di berbagai negara. Nah, ketika Bung Karno mampu mempersatukan bangsa Indonesia, Bung Karno diperlukan di berbagai tempat. Datang kemanapun, semua menyebut Bung Karno. Bung Karno tidak pernah dihilangkan oleh bangsa-bangsa lain, tapi hari ini digunakan oleh anak-anak generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Subhanul Yaum Rizalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Begitupun juga santri. Wa ma yalil mudafa ya'ti khalafa anhu fil irabi idza ma hudifa. Santri adalah penerus generasi perjuangan para ulama, para kiai di masa yang akan datang. Hadirin, Bung Karno adalah orang yang memperjuangkan bangsa Indonesia. Bung Karno datang kemanapun selalu dihargai. Karena kenapa? Karena Bung Karno mampu mempersatukan perbedaan bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ketika di tahun 60 di sidang tahunan PBB, satu-satunya presiden yang berani berbicara Al-Quran di kidal tahunan tersebut yaitu adalah Bung Karno. Apa kata Bung Karno?
saya hari ini memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kita pimpin dengan cara kami. Kami tidak mau ikut blok Soviet, kami tidak mau ikut blok Amerika. Karena blok Soviet dan blok Amerika hari ini sedang mendalangi perang dingin. Bangsa yang mendalangi perang dingin bukanlah bangsa yang baik. Berarti bangsa yang tidak baik karena falsafahnya tidak baik. Berarti manifesto komunisnya Soviet itu tidak baik. Declaration of Independence-nya Amerika juga tidak baik karena menghasilkan perang. Nah, kami di Indonesia, kalau kalian bertanya bagaimana kami bersatu, karena kami punya Pancasila. Sebagaimana keputusan alim ulama pada Munas NU yang diselenggarakan pada tahun 1983 di Situbondo, Jawa Timur. Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam. 1. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. Yang kedua, sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain. Mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 3. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia. Yang keempat, penerimaan dan pengalaman Pancasila merupakan perwujudan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat dan agamanya. Yang kelima, sebagai konsekuensi yang di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan yang benar tentang Pancasila dan pengalamannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. Hadirin rahimakumullah. Nah, kalau kalian dunia mau bersatu, maka ganti manifesto komunisnya Soviet, ganti Declaration of Independence-nya Amerika, ganti dengan apa? Dengan Pancasila. Kalian pasti bersatu karena inilah milik Indonesia. Nah, sekarang Afghanistan belajar Pancasila ke Indonesia. Chechnya juga belajar Pancasila ke Indonesia. Suriah belajar Pancasila ke Indonesia. Nah, ketika negara-negara Islam sedang belajar Pancasila ke Indonesia, namun anak-anak Indonesia sudah tidak mengerti lagi bahwa Pancasila adalah produk Islam yang ada di Indonesia. Sudah lupa, tidak mau belajar. Indonesia dari dulu memang begitu. Karena kenapa? Karena Indonesia harus tetap menjadi baladan aminan, negara yang aman. Karena negara yang aman adalah negara yang tidak menyelisihi budaya masyarakat. Hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata dalam penyampaian saya yang salah, saya mohon maaf. Saya atas nama Muhammad Ma'ruf Mudopa dan seluruh seperjuangan lomba saya mohon pamit dari hadapan pemirsa semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.